Hello everyone, how are you today? I'm very happy to be here because at this moment I'm going to talk to you about how to understand very easily tenses. Nah, jadi hari ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana memahami tenses dengan begitu mudah dan sederhana. Kenapa mudah dan sederhana? Karena dari sekian banyak tenses yang jumlahnya ada 16, teman-teman, ya, kita ternyata hanya perlu memahami 5 tenses dasar dan tenses utama. Di mana 5 tenses dasar ini yang kita gunakan setiap hari, yang kita ulang-ulang setiap hari, bahkan in 24 hours, we always use these 5 tenses. Jadi dalam 24 jam keseharian kita itu kita menggunakan 5 tenses dasar ini dan ini paling utama. Nah, if you understand this, you will understand all other tenses. Jadi kalau kita memahami 5 tenses dasar ini, insya Allah kita akan memahami sisanya. Berarti berapa sisanya? 11 tenses yang lain. Kenapa kita bisa memahami dengan mudah 11 tenses yang lain? Karena yang lain itu adalah kombinasi dari kelima tenses dasar ini. Nah, untuk itu sekarang kita akan bedah yang pertama, yaitu yang kita sering dengar atau sering kita kenal dengan sebutan present continuous tense. Nah, ini adalah satu tenses yang menjelaskan tentang peristiwa yang sedang terjadi. Ya, jadi kalau Anda mau menyatakan satu action, satu tindakan atau satu kerjaan yang sedang terjadi atau yang sedang Anda lakukan atau orang lain lakukan, maka kita gunakan tenses ini, yaitu present continuous tense. Nah, keywordnya atau kata kuncinya adalah sedang. Nah, setiap kata sedang, atau kalau dalam bahasa kita nih, orang-orang kita ya, itu lagi. Saya lagi makan atau saya sedang makan. Nah, sekarang bagaimana memahaminya? Jadi kata kuncinya adalah sedang. Nah, kalau kita mau mengungkapkan satu action, ya, satu tindakan ada sedangnya, maka kita harus kasih to be. Nah, jadi kalau lagi sedang, nih kita lagi mau ngomong sesuatu yang sedang terjadi, maka harus ada to be-nya. Apa itu to be? Teman-teman udah tahu lah ya. Is, am, are. Dan saya yakin teman-teman juga udah tahu pasangannya kan. Is pasangannya apa, am pasangannya apa, are juga pasangannya apa. Saya yakin teman-teman udah tahu. Nah, jadi kata kuncinya sedang harus pakai to be. Dan kata kunci yang kedua, yang ketiga maksud saya, setelah to be, kata kerjanya harus tambah ing. Gampang kan? Jadi kalau ada sedang, pakai to be, tambah ing. Udah selesai, gampang banget. Nah, contoh misalnya, saya sedang makan. Ya udah, kita langsung bilang I am eating. Ya, saya lagi makan. I am eating. Jadi sedang sama lagi tuh kalau dalam bahasa kita tuh sama aja, dia juga ya. Kemudian contoh yang kedua misalnya, saya sedang minum. I am drinking. Kamu sedang minum. You are drinking. Gampang sekali. Jadi intinya, setiap kita mau menyampaikan sesuatu tindakan atau kerjaan yang sedang terjadi, ya, atau yang sedang dilakukan, atau yang orang lain sedang lakukan, maka kata kuncinya pakai to be, pakai ing. Selesai, udah gampang itu. Nah, jadi itu kata kunci yang pertama. Nah, kemudian pola kalimat itu kan banyak nih teman-teman. Ada kalimat negatif, positif, kemudian pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang banyak nih, ya. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi setiap pola kalimat yang berbeda-beda ini, ya, entah itu kalimat positif, kalimat negatif, kalimat pertanyaan, dan seterusnya. Ketika ini sedang dalam kondisi sedang, ya, maka tetap harus pakai to be dan kata kerjanya ditambahin ing. Nah, contohnya misalnya, saya tidak sedang tidur. Ya, itu kan berarti kalimat negatif. I am not sleeping. Gampang sekali.
Kemudian bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan ini kan ada dua nih. Ada pertanyaan yes no question. Ya, apakah Anda sedang tidur? Nah, berarti are you sleeping? Nah, tapi kalau pertanyaan itu bukan yes no question, artinya pertanyaan yang menggunakan 5W1H, ya, maka misalnya contohnya seperti ini. Kamu sedang tidur di mana? Nah, berarti kan ini pertanyaan tapi polanya sedang. Maka bentuknya adalah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti ini. Where are you sleeping? Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi kalau ada sedang, pakai to be, pakai ing. Yang penting kita tahu nih, to be ini pasangannya masing-masing apa. Nah, kalau kita ini sudah paham, itu kita akan lebih gampang nanti merangkai kalimat ke dalam bentuk present continuous tense. Jadi kita nggak usah perlu tuh ngapalin rumus-rumus yang bikin kita ngejelimet ya. Jadi langsung aja kita pahamin polanya. Kalau sedang pakai to be, pakai ing. Apapun pola kalimatnya, negatif, positif, pertanyaan, ya pertanyaan yes no question atau pertanyaan yang bentuknya menggunakan question mark atau 5W1H. Oke. Kemudian yang kedua, simple present tense. Simple present tense ini teman-teman adalah satu pola kegiatan atau tindakan yang diulang-ulang atau habit, kebiasaan. Jadi indikatornya kalimat ini ada kata-kata selalu, kadang-kadang, biasanya, tidak pernah, pernah, jarang, dan seterusnya. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan satu tindakan, if we want to express our action that we do every day, let's say ya, maka pola tenses yang digunakan adalah simple present tense. Jadi ketika ada kata-kata tadi yang saya sebutkan, selalu, kadang-kadang, kemudian tidak pernah, pernah, jarang, biasanya, itu kata kuncinya harus menggunakan do atau does. Do untuk I, you, we, they, does untuk he, she, it. Nah, apapun pola kalimatnya, ya kan? Nah, jadi kalau Anda mau bilang saya selalu makan, ya Anda tinggal gunakan kalimat I always eat. Saya selalu makan. Saya selalu bangun jam 5 pagi. I always wake up at 5 AM. Ya kan? Nah, jadi simple banget. Nah, terus kalau kita rubah kalimat ini menjadi kalimat negatif, I do not atau I don't always wake up at 5 o'clock in the morning. Kalau kita buat pertanyaan, ya ingat ini kan subjeknya kan I. Nah, berarti pertanyaannya jadi seperti ini. Do you atau do I always wake up at 5 o'clock in the morning? Nah, jadi yang penting kita harus tahu tuh kalau ini kegiatan sedang diulang-ulang, maksud saya diulang-ulang atau kebiasaan, maka kita menggunakan do atau does. Itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya tadi kadang-kadang, selalu, always, ya kan, sometimes, never, ever, usually, seldom, dan seterusnya. Maka harus pakai do atau does. Nah, kalau yang does kapan digunakan? He, she, it. Misalnya, he always go to school every morning. Berarti kalimatnya he always goes to school every morning. He doesn't always go to school every morning. Does he always go to school every morning? Jadi gampang banget. Yang penting teman-teman tahu clue-nya nih. Tadi clue-nya saya udah sebutin. Kalau sedang, to be, pakai ing. Kalau selalu dan teman-temannya pakai do atau does. Kemudian Anda tinggal memahami pola kalimat yang lainnya. Saya kasih contoh dulu untuk pertanyaan yang menggunakan 5W1H. Contohnya misalnya di mana, ya, di mana dia, ya, itu belajar bahasa Inggris. Where does
he study English. Pakai does, kenapa? Karena he. Nah, jadi yang penting kita udah tahu pasangannya, polanya. Jadi akan lebih mudah kita memahaminya. Oke, ini saya kasih contoh sederhana aja. Teman-teman bisa bikin contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, tenses yang ketiga yaitu future tense. Jadi satu tindakan, satu kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Berarti kerjaan ini atau tindakan ini belum dilakukan. Maka kata kuncinya adalah akan. Jadi setiap kita ingin menyatakan satu tindakan yang akan terjadi, berarti kata kuncinya akan, ada akannya, maka pakai will. Kita gunakan will. Ya, misalnya saya akan pergi ke Bali besok. I will go to Bali tomorrow. Nah, I will not go to Bali tomorrow. Will I go to Bali tomorrow? Gampang banget tuh polanya kayak gitu. Ya, kemudian ketika kita nanya, kapan Anda akan pergi ke Bali? When will you go to Bali? Gampang kan? Jadi pola seperti itu. Kemudian yang keempat setelah future tense adalah past tense. Nah, terus yang kelima adalah perfect tense. Nah, ini akan saya bahas di video berikutnya karena ini rada panjang dan ini menggunakan perubahan kata kerja. Jadi saya tidak akan bahas di sini. Di video ini saya bahas 3 dulu. Yang penting teman-teman sudah tahu clue-nya, ya. Yang sedang clue-nya apa, kemudian yang diulang-ulang itu clue-nya apa, dan yang akan clue-nya apa. Ini ya. Jadi nggak usah ngapalin rumus teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika membuat kalimat itu teman-teman nggak usah pusing. Karena apa? Yang berubah itu kata kerja bantu dan kata kerja aslinya. Kata kerja bantu dalam hal ini kalau di sedang itu adalah is, mr. Ini kata kerja bantu. Nanti kata kerja aslinya apa? Misalnya go jadi going, sit jadi sitting, ya kan? Eat jadi eating, ya kan? Write jadi writing, dan seterusnya. Ini polanya. Kemudian untuk yang akan itu pakai will kan? Itu kata kerja bantunya berarti will. Jadi setiap ada akan pasti pakai will. Kemudian kata kerjanya ya biasa aja, kata kerja pertama. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kebiasaan yang diulang-ulang. Ya, berarti ada do atau does. Nah, itu pola-pola yang harus kita pahamin. Makanya ketika kita memahami ini dengan baik, ya kita nggak perlu ngapalin rumus, yang penting tahu polanya. Karena yang berubah itu, sekali lagi saya ulang, yang berubah itu adalah kata kerja bantu dan kata kerja asli. Ya, kata kerja asli itu dalam hal ini ya, misalnya pergi, makan, tidur, berjalan, bermain, dan seterusnya. Kalau kata kerja bantu itu kayak is, mr, will, do, does, dan yang lain-lain. Nah, jadi itu yang ingin saya tekankan di video ini. Artinya kalau Anda belajar tenses nggak usah ngapalin rumus teman-teman, tapi pahami polanya, kemudian langsung praktek to the point. Misalnya hari ini Anda lagi ngapain? Misalnya hari ini Anda lagi misalnya nonton TV. Nah, coba kalau sedang nonton TV berarti kalau diungkapkan ke dalam bahasa Inggrisnya apa nih? Oh, itu kayaknya sedang lagi. Oh, berarti I am watching TV. Mau pakai now juga nggak apa-apa. I am watching TV now. Ya kan? Nah, tinggal bentuk kalimatnya nih, positif, negatif, atau pertanyaan. Nah, teman-teman tinggal kuatkan polanya. Kemudian kalau teman-teman misalnya punya rencana, besok kayaknya pengen pergi ke mall deh. Oh, berarti besok itu rencana. Oh, rencana pakai akan. Akan berarti pakai will. Oh, tomorrow I and my friend will go to mall. Nah, seperti itu. Nah, tinggal konteks kalimatnya, mau positif, mau negatif, mau pertanyaan. Intinya sama aja. Kemudian misalnya teman-teman cerita ke orang bahwa teman-teman itu biasanya kalau hari Minggu itu olahraga. Nah, berarti teman-teman menceritakan sesuatu yang diulang-ulang, kebiasaan. Maka teman-teman boleh bilang seperti ini. Every Sunday, I always do exercise. Jadi setiap hari Minggu saya selalu olahraga. Nah, dan seterusnya. Jadi gampang banget. Nah, jadi clue-nya seperti itu. Jadi teman-teman pahami aja clue-nya, nggak usah ngapalin rumus. Saya yakin ini akan mempermudah kita untuk memahami tenses. Dan juga yang paling penting, you can apply in your daily activities. You can use in your daily activities. Itu yang paling penting, bisa mengaplikasikannya dan bisa menggunakannya dalam keseharian kita. Oke, I think that's enough for this topic. Thank you very much for your attention. Good luck and see you on next videos.